Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mengisahkan suatu kisah yang gitu fenomenal, yaitu serangan-serangan gaib dari Raja Jin Islam dari negara Habsyi, yang menuntut balas, karena suaminya dibunuh oleh Kiai Haji Busrol Karim, pimpinan pesantren Kresek Garut. Hal itu terjadi di pesantren Kresek. Langsung saja, kita ulas bagaimana kisahnya. Pesantren Kresek Garut sangat terkenal di tanah Jawa Barat. Tapi pesantren itu menjadi lebih terkenal lagi setelah pesantren Kresek dihuni jin Islam asal Habsyi, yaitu Ethiopia, pada tahun 1939 hingga 1944 Masehi. Peristiwa berawal tanggal 12 Zulhijjah 1259 Hijriah. Seekor ular hitam sebesar pergelangan tangan orang dewasa, masuk ke kamar Kiai Haji Busrol Karim, pengasuh pesantren. Tanpa ayal lagi, Kiai Haji Busrol Karim, cucu pendiri pesantren, memukul kepala ular hitam itu dengan besi patahan kaki ranjang. Sekali pukul, tepat ke bagian kepalanya, langsung mati. Kejadian itu dianggap remeh saja, karena membunuh ular bukan hal luar biasa. Sering terjadi tiap hari. Namun, malam harinya, anak bungsu Kiai Busrol menderita demam, panas dingin dan sesak. Upaya dokter mengobati, tak menampakkan hasil. Istri dan anak-anak Kiai Busrol yang lain, bersama-sama menunggu yang sakit. Siang malam tak pernah henti. Suatu malam, istri dan dua anak Kiai Busrol Karim, bermimpi yang sama. Menyaksikan sepasang suami istri pengantin baru berjalan bermesraan, mungkin sedang menikmati bulan madu. Tiba-tiba kepala pengantin lelaki tertimpa suatu benda, sehingga berlumuran darah, bahkan pecah, langsung mati seketika. Pengantin wanita menangis meraung-raung, sambil menyumpahi orang yang mencelakakan suaminya, mengancam akan membalas dendam. Setelah jasad suaminya dikubur, wanita itu menjelma menjadi ular hitam legam, lalu menghilang. Istri dan anak Kiai Busrol terbangun penuh ketakutan. Pembalasan dendam dari jin mulai terasa. Pelayan yang sedang memasak di dapur ditarik bajunya hingga sobek. Lari ketakutan dengan badan telanjang. Atap rumah dilempari tanah merah. Alat-alat dapur beterbangan. Di masjid, kadang-kadang terdengar suara wanita mengaji Quran. Nyaring dan merdu, indah langgamnya, tepat makroj hurufnya, namun tetap saja menimbulkan rasa takut, karena yang mengaji tak tampak wujudnya. Macam-macam gangguan terus berlangsung. Sehari ada kotoran berserakan, hari lain, tamu yang sedang berkunjung, disiram isi, tampolong, yaitu, penampung air ludah makan sirih. Para santri tak luput menjadi bulan-bulanan. Ada yang sedang tidur dipindahkan ke atas genting kobong, dimasukkan ke lubang beduk, ditarik sarung selimutnya, dan banyak lagi. Kepada para santri, Kiai Busrol hanya mewanti-wanti untuk selalu berhati-hati. Jangan bicara, sompral, sembarangan, dan saling mengingatkan. Di kalangan jin, termasuk jin Islam, yang berkelakuan paling baik, itu sama dengan manusia yang berkelakuan paling nakal. Suatu hari, selesai sholat berjamaah, ajengan Busrol yang masih duduk di paimbaran, menerima selembar kertas yang melayang dari atas. Berisi tulisan. Isinya menuntut ganti rugi. Kehilangan suami, harus diganti mendapat suami lagi. Surat itu ditandatangani oleh Siti Kolbuniyah. Nama jin Islam itu ternyata Siti Kolbuniyah. Isi surat itu, kira-kira seperti ini.
Saya Jin Islam, puteri Raja Jin Haksyi, tulisnya. Lalu menjelaskan, mengenai sosok tubuhnya yang tinggi besar. Hidung mancung dihiasi bulu hidung, menjuntai sebesar tambang, gadung, pengikat leher kerbau. Bulu ketiak sebesar bantal, dan macam-macam, yang dikatakannya sebagai tanda kecantikan seorang putri Jin Haksyi. Setelah 5 tahun berbuat berbagai macam kesusahan, keresahan, dan ketakutan penghuni pesantren Kresek, dan hanya diladeni kesabaran dan permohonan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu malam terjadi kegaduhan. Hiruk-pikuk, terdengar suara musik dan tambur. Setelah menjelang dini hari, barulah mereda. Saat pagi, masyarakat sekitaran pesantren Kresek saling bertanya-tanya tentang kehebohan semalam. Apa Jin Siti Kolbuniyah beraksi lagi? Ternyata bukan. Suara dentuman musik semalam itu, semacam upacara untuk mengiringi penjemputan dan pemulangan Siti Kolbuniyah ke negerinya. Rupanya, keluarga Jin itu tak ingin anaknya terus-menerus berada di negeri orang. Apalagi berbuat keonaran tanpa henti. Itulah kisah serangan putri Jin dari negara Haksyi, yang menuntut balas, karena suaminya dibunuh oleh Kiai Haji Bisro Karim, pimpinan pesantren Kresek Garut, Jawa Barat. Semoga kisah ini menambah wawasan kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.